Halo guys, menyimak isu terkini soal amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ada yang setuju atas dasar kinerja nyata atau pembangunan di Indonesia yang sejauh ini dijalankan oleh Presiden Jokowi, terutama tidak cukup 2 periode, maka dengan demikian perlu 3 periode. Dan yang tidak setuju tentu saja ini merusak demokrasi di Indonesia dan kembali ke masa lalu. Menurut saya, memang jika melihat dari kacamata kalkulasi politik, khususnya pencalonan presiden di 2024 nanti atau mendatang, sebagaimana pileg di 2019 lalu, partai terbesar dengan nilai perolehan suara yang paling besar jelas yaitu PDIP dan Gerindra, kemudian di bawahnya Nasdem, Golkar dan sebagainya. Jika bicara kalkulasi politik, maka dukungan dari partai politik tentu saja jika seorang Jokowi maju kembali secara hukum amandemen diubah dan Jokowi punya hak kembali untuk maju di Pilpres 2024 mendatang dan berdampingan barangkali ya ada isu wacana berdampingan dengan Prabowo atau Jokowi Prabowo, maka ya selesai sudah. Jika bicaranya kedekatan politik dan presidensial threshold, barangkali di situ ada PDIP dan Gerindra, Nasdem juga merapat, Golkar merapat, P3, PKB, ya, PSI dan beberapa partai pro pemerintah. Tentu saja ini sudah menjadi kekuatan yang sangat besar, ya, raksasa koalisi, dan partai yang lain hanya menjadi penonton. Sehingga akan memungkinkan di Pilpres 2024 nanti hanya satu paslon saja dan melawan kotak kosong. Itu akan kemungkinan besar itu akan terjadi. Kemungkinan besar ya tentu saja akan memenangkan pencapresan 2024. Namun yang menjadi masalah tentu saja adalah soal amandemennya. Amandemen ini merubah Undang-Undang Dasar 45, ini sebuah kemunduran demokrasi dan kembali ke masa lalu. Karena jika kembali kepada bagaimana sikap presiden menanggapi ini, undang-undang pilkada serentak yang digabungkan dengan pemilu pileg pilpres saja untuk dikembalikan ke awal saja ditolak, apalagi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kita lihat bagaimana jawaban 2 kali presiden menanggapi dorongan atau isu yang beredar. Menurut presiden, dorongan soal amandemen ini merupakan tamparan keras bagi presiden atau mendorong presiden ke arah yang tidak baik, intinya begitu ya, dan juga menampar mukanya sendiri bagi yang menyampaikan itu. Jawaban presiden ini merupakan bukti respon serius presiden menanggapi ini, walaupun memang politik ke depan itu sangat amat dinamis. Oleh karena itu untuk saat ini soal amandemen ini menjadi pusat perhatian tersendiri bagi para pengamat, para peneliti, dan juga ramai di ranah publik. Apa yang ingin saya sampaikan di sini tetap saja bahwa menilai amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia dan sama saja kembali ke masa lalu.